semuanya, kembali lagi kita ke YouTube channel Rias Farm. Jadi kali ini saya ada daerah Winate. Jadi biar nggak ditanya nanti nggak pernah pakai dokter hewan pendamping ya gitu kan. Sebenarnya banyak sih dokter hewan pendampingnya kita di Rias Farm. Salah satunya ini teman debat saya. Jadi kalau mau eyal-eyalan masalah obat apa kan nggak bisa, ini kayak gini gitu kan. Dokter hewan, jadi pendamping kita juga sudah banyak ya. Ada berapa tuh? Ada 5 yang di sini standby. Jadi ada 5 dokter hewan lebih sih juga. Jadi ada teman-teman beberapa juga. Jadi salah satunya ini yang paling sering saya ajak debat, terutama kalau anjing kesayangan. Terus induk babi juga, piglet juga. Jadi kali ini yang kita mau bahas itu tentang masalah biasanya obat atau treatment pas sebelum induk babi yang mau melahirkan. Jadi apa sih yang kita lakukan di kandang Rias Farm? Jadi ini yang dampingin, masalahnya kita mau ngomongin masalah obat ya. Jadi soalnya nanti ada juga bilang harus pendampingan dokter hewan kan gitu kan. Jadi kita sekarang mau buka apa aja yang kita lakukan, itu terutama kalau induk-induk bunting. Ini penting sih ya buat kalian yang bakal punya peternakan pembibitan. Jadi waktunya untuk induk mau beranak itu kan rawan atau waktu yang riskan lah ya. Kalau kita bilang itu waktu yang krusial ya, krusial. Jadi rawan, jadi supaya induknya itu beranaknya itu tepat waktu ya, tepat waktu sesuai prediksi. Efisiensi kos juga karena terlalu lama. Bunting kan kosnya tinggi di sana. Jadi anaknya juga sebentar ya. Jadi anaknya juga sehat karena kan waktu lahirnya itu pas sama yang dijadwalkan kan gitu. Jadi sebelum beranak, pada saat hari mendekati hari-hari beranak, mau beranak itu ya kan. Jadi kalau induk itu kan kelahirannya sekitar 112 sampai 115 hari ya. Sampai 115 hari. Jadi ada salah satu, ini masuk golongan hormon ya? Ya, ini hormon. Ini hormon sama vitamin juga, ada obat vitamin juga di sini. Salah satunya hormon. Ada 2 macam hormon yang kita pakai. Jadi salah satunya itu untuk menginduksi atau memicu terjadinya kontraksi, ya bener ya. Jadi itu disuntikan sebelum beranak, ya. Terus yang lagi satunya itu setelah beranak, karena dia itu untuk merangsang, pembentukan air susu dan juga untuk itu bisa untuk lendirnya itu ya, untuk bantu lahirannya. Ya, setelah yang pertama itu kita kasih kan Cloprokem dulu yang kandungannya PGF2 alpha. Sebenarnya fungsi utama dari PGF2 alpha itu kan untuk mensinkronisasi. Tapi kalau misalnya pada babi itu cenderung kepakainya itu untuk dia itu gimana caranya efisiensi melahirkan di 112 hari itu udah lahir. Jadinya kita rangsang supaya korpus luteum atau hormon yang ngejaga kandungan itu luruh langsung gitu. Jadinya di saat itu luruh, sinkronisasi birahinya sudah mulai dari hari pertama, kandungan kebuntingan itu akan keluar secara otomatis dirangsang dengan Cloprokem. Nah, di saat sudah lahir semua, di sanalah kita perlu induksi dengan hormon oksitosin yang fungsinya di sana itu bisa memperlancar air susu. Itu jadi kita pakai dua macam hormon. Ini sifatnya memang membantu kelahiran ya. Nah, buat yang nggak tahu itu yang mana aja, sini. Kalian bisa lihat. Ini dia. Jadi kita ada pakai 2. Ini yang Cloprokem. Ini dia emang kecil ya, mini banget ini. Ini isinya cuma 10 cc. Ini 10 cc aja. Sebentar. Taruh dulu. Ini dia cuma 10 cc. Terus kalau kita buka itu mini banget. Nah, ini segini doang. Kita makainya itu cuman setengah cc per ekor induk. Ini setengah cc per ekor induk. Itu pada disuntikkan itu pada hari ke 112 biasanya kalau saya di kandang.
ini di hari ke-112 itu fungsinya untuk memancing terjadinya kontraksi ya. Nah, ini dia tuh. Dah. Terus jadi ini yang kita pakai pertama itu di hari ke-112 ya Win ya. 112 itu dosisnya cuma 0,5 cc. Jadi di hari ke-112 itu kita memancing adanya terjadinya kontraksi. Jadi mulai kontraksi dah ya, namanya kontraksi sakit gitu kan, ngerangsang. Selesailah dia fase mengandung, supaya dia kembali lagi ke fase birahinya. Gitu. Jadi nanti kalau anaknya sedikit, biasanya ya kalau induk babi itu anaknya banyak, pengalaman kita di kandang, itu kontraksinya bisa terjadi lebih awal, ya, karena cepat. Kan lebih cepat, karena kan anaknya banyak. Jadi mereka itu sesek di dalam, jadi saling tendang-tendangan gitu. Nah, pergerakan anak babi itulah yang namanya memicu terjadinya kontraksi ya. Gitu. Tapi kalau dia anaknya sedikit, itu kan ruangannya itu masih luas banget. Jadi nggak tendang-tendangan. Justru kadang-kadang itu yang juga buat anaknya itu besar-besar ya kan. Terus terutama untuk induk baru ya, itu biasanya terjadi kesulitan beranak ya. Terjadi kesulitan beranak. Ini juga nanti membantu banget. Jadi kalau nanti proses beranaknya itu susah, itu nanti ini bisa membantu terbukanya jalur lahiran. Ya, jadi jalur lahirannya itu lebih terbuka. Itu jadi nggak yang sempit banget. Jadi otot-otot yang ada di dinding serviknya itu ya. Serviknya terbuka, terus dari korpus luteumnya luruh itu kayak nanti cairan licin yang keluar. Itu yang keluar gitu. Jadi ini penting banget untuk membuka jalur beranak gitu. Jadi ini penting banget. Jadi nggak nyangkut anaknya. Kalaupun nyangkut kita bisa masih bantu ya. Karena sering banget terjadi itu kadang dinding rahimnya itu belum, otot-otot rahim itu belum terbuka ya kan, belum lentur, anaknya mau keluar itu susah. Jadi kita mau narik pun itu masih kayak ketutup gitu loh. Nah, itu penting. Nah, setelah itu jadi ini Chloroquine ini fungsinya memang disuntikkan sebelum beranak. Ya, jadi supaya nggak salah pengaplikasian obat atau hormon. Nah, terus kita lanjutin itu bisa dengan intrasin. Kalau intrasin ini tadi yang kedua ya kan. Setelah anaknya pertama keluar itu udah bisa langsung disuntik. Ini setelah induk itu mengeluarkan anak gitu, bahasa gampangnya gitu. Setelah beranak, mau itu di anakan pertama, mau itu di pertengahan mau udah keluar semua juga boleh. Kalau dirasa misalkan kok lama banget, itu bisa dipicu sama ini. Jadi ini pasangan sebenarnya gitu. Ini ampuh banget. Nah, tipsnya untuk pakai Chloroquine ini, tipsnya biasanya kalau saya di kandang itu kita suntikan pada pagi hari di hari ke-112 ya. Wajib. Kenapa harus ke-112? Itu biasanya umur anak babi 112 hari itu udah mateng ya, udah oke. Tapi mencegah begadang juga. Nah, untuk mencegah begadang juga betul. Tapi tidak dianjurkan kalau kalian itu nyuntiknya itu sebelum 112 hari karena nanti prematur ya. Kita jatuhnya nanti lemes, anaknya belum waktunya beranak. Hormon yang ngejaga kandungan itu kita sudah keluarin. Jadi kandungan anak itu belum kebentuk sempurna. Jangan sampai itu disuntik waktu induknya masih buntingnya 30 hari. Woi udah. Wow, itu nanti keguguran itu. Nggak bisa diselamatin ya kan. Nah, makanya jatuhnya itu ini 112 hari. Nah, supaya kita nggak begadang-begadang, kalau malam-malam itu kan kadang kita begadang-begadang tuh. Jadi, ini reaksinya biasanya itu 1 kali 24 jam. Jadi kita suntik pagi, terus nanti besok paginya itu induknya sudah akan mulai reaksi karena kontraksinya udah mulai, jadi mulai sakit-sakit, lendir-lendirnya mulai keluar ya kan, mulai terlihat bukaan. Biasanya siang atau sore itu bisa jadi sudah mulai beranak. Jadi kalian nggak ngepam jaga malam lagi, nggak ronda lagi. Kita ngomongnya berdasarkan pengalaman kita di Ria Farm. Ya, itu kita berdasarkan kita di lapangan di kandang saya. Kita nyuntik ini di pagi hari dengan estimasi besok paginya itu sudah lahir. Sudah lahiran. Akan banyak ada kemungkinan tergantung dari induknya dia sendiri, faktor
kesehatan induk Aha. nanti bisa berbeda-beda di setiap tempat. Betul. Cuman yang kita omongin di sini apa yang terjadi di tempat Rias Farm ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman kita real di lapangan kandang saya ya. Jadi itu biasanya kalau kita suntik di hari ke 112 normalnya ya kan, kita ngomong pada saat keadaan normal Ya, kan. betul. Keadaan normal itu biasanya udah terjadi kontraksi, besok harinya pagi atau siang dia sudah mulai beranak ya. Tapi dengan kasus-kasus tertentu Ya. itu bisa aja mundur 2-3 hari. Ya kan, 2-3 hari baru akan beranak. Tapi jangan panik dulu ya, jangan panik dulu. Nanti suntikin aja lagi, Ya. suntik. Oh, no, jangan. Jadi itu nanti apa nih efeknya nanti kalau Makanya kita nanti terlalu kalau banyak? pokoknya ini setiap sekali disuntik itu sudah kehitung dia akan estrus setelah 21 hari. Terusnya apa nih? Estrus itu dia fase birahinya. Fase birahi gitu. Udah bisa setelah 21 hari sudah siap dikawinin. Efek sampingnya nanti kalau terlalu sering kita meluruhkan hormon, menyuntikkan PGF2 alfa dan meluruhkan corpus luteum itu akan menjadi infertil. Oh, malah nggak. Iya, malah nggak bagus. Jadinya birahi. kita harus memang bener-bener sekali aja udah. Ya, nggak usah gitu. banyak. Jadi jangan nanti, nggak keluar-keluar anaknya Iya, gitu kan. ditambah-tambah terus. Ditambah-tambah terus, jangan. Boleh. Dan ini kan sifatnya dia hormon. Jadi kalau kita terlalu banyak hormon juga nggak bagus Nggak ya. bagus. Jadi ini memang sifatnya itu untuk apa ya? Kalau dia kekurangan hormon tidak terjadi induksi atau tidak terjadi kontraksi gitu loh. Jadi ini memang dibantu hormon bantuan untuk memicu gitu loh. Karena ini hormonnya kan PGF2 alfa sintetis gitu. Tetap yang paling bagus itu adalah hormon yang dibentuk oleh tubuhnya dia sendiri. Ya, betul. Fungsinya ini hanya membantu. Jadi kita memang injeksi disuntikkan seperlunya gitu loh. Jadi seperlunya sesuai dosisnya ya. Jadi kita cuman suntiknya itu setengah, emang dikit banget. Itu setengah cc per ekor induk loh. Jadi mau induknya besar, mau induknya kecil, mau induknya kurus gendut, suntiknya cuma satu. Efeknya anak-anaknya jadi lebih sehat kayak gini. Terus tingkat kehidupannya itu lebih tinggi ya. Karena hari kelahirannya tepat. Karena hari kelahirannya itu tepat, jadi tingkat kematiannya itu kecil. Nggak karena terlalu lama, jadi anaknya tuh matinya lemes-lemes, lahirannya lama gitu kan. Terus ini juga bisa bantu banget kalau kalian yang punya pengalaman, misalkan ada yang mumi gitu kan, yang sisa hidupnya itu cuma 2 ekor. Kadang-kadang lahirnya jadi lama, jadi bisa mundur seminggu, tapi tiba-tiba udah mati semua ya. Jadi ini akan tetap terjadinya kontraksi dan bantu keluarkan itu anak-anaknya yang di dalam gitu. Kita suportif pakai Cloprocam PGF2 alfa ini juga fungsinya untuk menghindari induknya kehabisan tenaga juga. Benar. Jadi induknya itu lebih sudah sehat. kontraksi, terus posisi anak tidak mau keluar, itu kan bakal banyak menghabiskan energi untuk si induk. Kita bantu segini dengan pemberian Cloprocam. Supaya induknya itu ngedennya lebih enak lah Ya, gitu. karena dia kan jalur lahirannya Ya, itu udah udah dibuka. lebar-lebar nih. Jadi buka pintu dong, buka pintu gitu kan. Gua mau keluar nih, tapi masih sesek gitu kan, masih sesek nih. Jadi dia itu udah otot-ototnya itu udah direlaksasi udah relaksasi. Jadi keluarnya itu lebih mudah. Saya pernah ngetes nih, sebenarnya sih udah nggak boleh juga. Bener nggak sih jalur lahirnya itu udah kebuka gitu kan? Jadi saya coba masukin tangan gitu kan yang udah bersih, bener, udah lowong, udah gede nih. Jadi induknya tuh cuman bantu ngeden ya kan, ngeden sedikit aja anaknya udah keluar. Terus juga induknya karena sakitnya itu nggak lama ya kan, proses kontraksinya itu nggak terlalu lama, sakit induknya recovernya itu pemulihannya lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat. Terus juga nah, setelah induknya lahiran gimana Kak? Tapi yang ini udah jelas ya. Ini disuntikkan sebelum beranak. Kalau ini setelah beranak. Ini juga bisa untuk supaya air susunya itu bisa lebih lancar. Ya kan, kadang-kadang kan induknya mungkin kekurangan hormon oksitosin Oksitosin. Itu penting. Hormon oksitosin itu penting. Jadi ini kita untuk tujuannya itu menambahkan lah. Betul. Gitu. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Apalagi suntik, kalau pengalaman saya dulu sampai 5 cc, 10 cc anaknya nggak keluar. Induknya yang bisa. Jadi betul.
Jadi induknya jadi gelisah-gelisah, nggak jelas gitu kan. Tuh babi birahi tuh. Maaf ya, karena kita di kandang ya kayak gini. Jadi ini kayak begini ya. Ini setelah beranak, masih proses beranak ya boleh. Jadi yang penting anak babinya itu udah keluar ya, disuntik. Ini biasanya dosisnya itu cuman 2 sampai 3 cc aja. 2 cc, 3 cc gitu it's okay ya. Jadi ini penting. Itu babi birahi tuh. Nah, terus yang ini kita ada butasal. Ya. Ini penting banget sih. Ini sebenarnya bukan obat ya. Dia lebih ke energi. Kita jadi harus dipisahkan mana obat. Kalau obat itu kan untuk babi sakit nih. Ya, obat itu diberikan dengan kondisi tertentu yang ya kategori sakit lah. Ya, kategori sakit gitu. Nah, kalau ini dia sifatnya energi. Jadi pemberian energi untuk supaya induk itu cepat pulih. Karena kan yang namanya beranak itu kita ngabisin tenaga itu banyak. Jadi kita kasihlah ini yang namanya energi, penambah energi. Itu namanya kita pakai butasal 100. Yeay! Gitu kan. Kita pakai butasal 100. Jadi ini memang energi, itu dosisnya mana dia nih? Untuk swine, ya. Kalau untuk induk babi, itu kita dosisnya sedikit ya, cuman 2,5. Memang sih bisa sampai 10 cc, tapi biasanya kalau cuman untuk induk yang recovery itu bisa sampai 2 sampai 5 cc cukup ya. Apalagi induk besar ya, kita lihat lah kalau induknya induk baru-baru itu kasih aja kita 2,5 cc. Tapi kalau induknya udah yang 3 kali, 4 kali beranak udah cukup besar, kita bisa kasih 5 cc lah. Kenapa kok kita kasih takarannya kayak gitu? Kalau saya nih pribadi nih ya, sebagai peternak terlalu banyak dikasih energi juga kan nggak bagus ya. Nanti jadi kayak pengen lari-lari terus gitu kan, gedebak gitu, susah. Jadi ini memang untuk apa ya, istilahnya untuk supaya mau nafsu makannya itu timbul ya kan, terus dia ngerasa sehat. Energinya sudah kembali lagi. Nah, cuman dari butasal ini dia bukan ini dijelasin nih. Energi. Jelasin nih. Nah, bukan semata-mata energi. Butasal ini kandungannya kan butafosfan. Nah, butafosfan. Apa sih kelebihannya? Butafosfan. Iya, betul. Energi Karena banyak juga merek-merek energi yang lain, cuman kenapa Riava memilih butasal? Yang pertama karena kandungan butasal ini dia langsung menjadi energi pertama, Bu. Setelah disuntikan dia bisa langsung menjadi energi tanpa disimpan terlebih dahulu. Jadi berapapun misalnya dia babinya nih lemes nih, energinya dia berkurang 70%. Jadinya dari kebutuhan energi kan cuma pakai 70% aja. Dikasihlah sama butasal ini 70%, sisanya disimpan sampai 3 hari. Dimana di saat dia 3 hari itu memang sudah recovery, sudah tidak butuh energi lagi, dia akan keluar sebagai urin gitu. Jadinya enggak sekali suntik terus besok harus diulang lagi, enggak gitu. Dia cuma cukup di sekali suntik. Kalau misalnya selama 3 hari proses recovery itu kondisinya bagus, ya butasalnya keluar sebagai urin, nggak ngeganggu organ reproduksi yang lain ataupun ganggu organ vital yang lain. Dan kelebihannya di sini dia punya kandungan vitamin B12, di mana vitamin B12 itu mampu meregenerasi sel-sel mati akibat melahirkan, dan juga B12 itu berfungsi sebagai untuk hemostop lah, pencegah pendarahan. Jadi setelah melahirkan kan pasti ada darah-darahnya tuh. Vitamin B12-nya yang berfungsi untuk itu. Biasanya kan kadang-kadang juga mungkin ada selaput yang agak sobek ya. Iya. Kadang darahnya keluar agak banyak tuh. Habis disogok misalnya tuh pasti berdarah. Pasti berdarah tuh. Kalau kalian yang banyak punya induk, kadang pasti kalau kalian perhatikan tuh tiap-tiap induk kalau beranak tuh kan beda-beda. Betul. Ada yang darahnya agak banyak gitu keluar, ada yang cuma lendir-lendir aja. Nah, biasanya kalau anaknya besar-besar, mungkin kan namanya selaput rahim. Dinding rahim. Dinding rahimnya itu kan selaput-selaput darahnya tipis-tipis banget tuh. Betul. Jadi rawan memang kalau itu sobek atau pecah jadi ya berdarah gitu kan. Nah, itu yang biasanya untuk pemulihannya kita butuh cepat. Ya, jadi bisa nyebabin demam juga. Ya pasti bakal demam. Karena di sana gitu. kalau sudah berdarah, di sana kan ada proses penyembuhan penutupan darah tuh.
pasti di sana ada proses peradangan juga. Nah, Peradangan itu yang bikin lucu. lo demam. Nah, saya udah kasih bahasa gampangnya. Kalau ini mungkin bahasanya lebih ilmiah, ya kan? Jadi saya udah kasih apa tuh tadi ini. Jadi intinya ini buat penambah energi, itu juga yang aman ya, Betul. untuk anak induk babi. Ini juga bisa buat anak. Saya udah coba di kandang. Jadi biasanya umur 3 hari atau 2 hari. Kalau dilihat itu anak babinya atau anak-anaknya yang umur-umur segini nih, yang baru-baru lahir nih, agak lemes-lemes. Nah, kalian bisa kasih ini setengah cc. Kalau saya praktekinnya di kandang itu kasih setengah cc aja. Yang dari dia lemes itu karena kita kasih energi. Ya. Ini kan energinya dia tadi udah dijelasin ya sama Dokter Winata. Ini kan ya, lagi. Ini udah kayak suntik langsung peng gitu loh, ya kan, langsung udah matang, udah tinggal dimakan aja sama anak babinya. Jadi dia ngerasa langsung seger ya. Karena dia udah langsung ngerasa seger. Jadi dia itu punya energi atau kekuatan untuk nyusu itu lebih kuat, ya kan, untuk nyedot puting susu induknya itu lebih kuat. Jadi dia lebih mau makan, mau minum, jadi lebih cepat dan efeknya itu biasanya langsung. Sebenarnya ini sih rahasia kita di kandang ya. Gimana kok anak-anak babinya itu mau utuh-utuh, terus matinya itu sedikit-sedikit, tapi it's okay lah. Berhubung kita peternak mandiri ya kan, peternak rakyat, ya hidup peternak rakyat mandiri. Ria Farm nggak pernah ada beritanya babinya mumi, terus Ria Farm kok nggak pernah ada beritanya kok ngeluhnya nggak pernah gitu loh. Nah, paling kita di sini karena ya kita treatmentnya atau perawatannya ya lebih intens aja, terus pemberian obatnya. Obat kita nggak terlalu sering pakai ya karena lebih pakai prinsip lebih baik mencegah. Iya betul. Kita lebih ke vitamin sama apa yang kalau dibutuhin sama dia itu aja yang kita kasih. Jadi misalnya antibiotik itu kita jarang sekali pakai di sini. Jarang banget. Jadi sebenarnya prinsip kita tuh lebih baik mencegah atau mengobati daripada mengobati ya. Kalau dia ini induk ini selain itu apa aja Mbok? Kalian boleh kok kayak misalkan penambahan darah ya, mau dekat-dekat beranak itu bisa. Tapi ini yang kita bahas 3 jenis ini aja dulu biar kalian nggak bingung. Ini udah yang wah senjata rahasianya Rias Farm sih sebenarnya. Gimana itu anaknya supaya lahirannya lancar, terus kita nggak pernah begadang lagi malam-malam. Kalau kalian yang ngikutin saya dari awal tuh, dimana di Rias Farm, itu kalian pasti sering saya bikin video live, kadang-kadang jaga malam, ya kan, ngepam. Sekarang udah nggak pernah lagi, makanya saya nggak pernah bikin video malam-malam. Jadi kayak Pak Tut juga, karyawan kita di kandang, jadinya itu lebih dapat istirahat ya. Kita maksimalkan itu jam kerja jadinya. Nah, gitu. Di sini juga di jam malam itu kan banyak orang yang harus dipikirkan juga tenaganya, banyak orang yang kerja di sini. Capek ya kan. Terus kalau kita begadang itu energinya lebih banyak. Iya, lebih banyak terkurang. Apalagi kalau jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ini sebenarnya senjata rahasia kita. Mau pesennya di mana Mbak Ria? WA, oh ya di WA ya. Nanti tinggal di WA aja. Nanti ada suci. Kalian mau pakai yang mana? Nanti kita fotoin. Ini juga butasalnya. Terus ini ada klorocem, ada intrasin. Ini khusus memang untuk kalian yang punya kandang babi beranak ya. Jadi memang treatment khusus untuk indukan. Oke. Terus yang tadi dibilang udah disampaikan juga. Untuk yang susah birahi juga bisa ya. Susah birahi. Tuh, yang susah birahi. Bisa kita coba pakai Cloprokem untuk mensinkronisasinya dia. Jadinya setelah pemberian Cloprokem itu sudah dihitung hari pertama. Nah, setelah hari ke-21 sudah bisa pasti birahi biasanya. Tapi ya tetap harus dicek-cek juga kapan birahinya, jangan kelewatan ya, ditinggal kondangan gitu kan, ditinggal malam mingguan. Yang paling efektif itu adalah kita ngelihat langsung di lapangan bagaimana kondisi babinya. Jadinya kalau sudah tepat waktu kita tahu ya kita nggak perlu pakai ini. Cuman kalau misalnya mau lebih akuratnya lagi, mungkin ragu dengan perhitungan sendiri, ini sebagai pendampingnya. Nah, biar nggak lupa kapan ya saya nyuntik ini, dicatat aja saya nyuntik tanggal berapa gitu kan. Jadi nanti setelah 21 hari diliatin ya.
Jadi itu aja video kita kali ini, kita khusus membahas 3 macam ini. Kasih lihat dong, itu kasih lihat dong. Tuh, nih, tuh buat yang kalian ini udah buka rahasia kan, jadinya kan gue kan di kandang Nanti tak kan. bawa pulang nih Mbak. Udah tahu rahasianya. Kan jadi buka rahasia tapi nggak apa-apa, hidup peternak mandiri ya. Jadi peternak rakyat tuh harus lebih maju lagi. Jangan kalah sama perusahaan-perusahaan yang besar, kita juga harus benar-benar bisa ngelola peternakan kita supaya bisa lebih kita bisa lebih modern lagi, kita bisa lebih membuat bibit-bibit babi atau babi-babi penggemukan yang lebih bagus standarnya, betul. ya kan? Jadinya, Nggak kalah saing. jadi mandiri di atas kaki sendiri. Betul. Jadi produk-produk kita nggak kalah saing, kita tidak tergantung ya kan dengan siapa-siapa. Jadi kita bisa menjual ternak kita itu dengan pede lah, oke? Jadi semangat tetap buat peternak babi dimanapun kalian berada. Salam peternak dari Rias Farm Bali. Bye-bye. Sama Dr. Winata kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.